Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menata niat kita untuk belajar, mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar bersama. Apakah anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kita belajar bab 6 dengan judul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Mari kita review sedikit materi kita pada pertemuan minggu lalu, yaitu analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis tentang berprasangka baik atau husnudzon dan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Masih ingatkah apa itu yang dimaksud dengan husnudzon? Husnudzon itu adalah berprasangka baik atas apa yang diperbuat oleh orang lain. Sedangkan pengendalian diri yaitu mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan buruk seperti hibah, kemudian fitnah, iri, dengki, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Selanjutnya, apa pokok kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12? Ya, betul. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain, dan kita dilarang untuk berprasangka buruk. Selain itu, kita juga dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain, karena membicarakan keburukan orang lain itu diumpamakan, diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita simak bersama materi kita hari ini. Analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Kompetensi dasar. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1.
menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah. 2. Menjelaskan pengertian persaudaraan atau ukhuwah. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk persaudaraan atau ukhuwah. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Anak-anak, mari kita baca bersama Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Setelah kita membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sekarang kita akan menentukan hukum tajwid di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. 1. Lafal al-mu'minuna. Hukum tajwidnya yaitu alif lam syamsiyah. Alasannya, pada lafal tersebut terdapat alif lam bertemu huruf mim. 2. Ikhwatum fa. Lafal tersebut hukum tajwidnya yaitu ikhfa. Alasannya, terdapat tanwin bertemu huruf fa. 3. Fa'aslihu. Fa'aslihu hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i. Alasannya, dhammah diikuti wawu. Cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. 4. Wattaqullaha. Hukum tajwidnya yaitu lam tafkhim. Alasannya, terdapat lafzul jalalah didahului huruf dhammah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Muhammad SAW menemuinya dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Muhammad menemuinya, Abdullah bin Ubay berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaum Abdullah bin Ubay, yang merupakan anak buah dari Abdullah bin Ubay, marah dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu, kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian, turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Selanjutnya, pokok kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Dan kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah, yaitu upaya perbaikan atau perdamaian. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan atau ukhuwah dibagi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Artinya, ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang terjalin antar sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih dan menghindari sifat hasad ataupun iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya, seorang muslim harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai oleh saudaranya. 2. Ukhuwah wataniyah. Waton artinya bangsa, tanah air. Jadi, ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan memiliki keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Jadi, yang dimaksud ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan yang terjalin dalam satu bangsa, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek lainnya. Jadi yang dimaksud ukhuwah insaniyah atau basyariyah yaitu persaudaraan yang terjalin antar sesama manusia di dunia. Hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis tersebut menjelaskan tentang perumpamaan antara orang mukmin yang saling mencintai, yaitu diibaratkan seperti satu tubuh. Artinya, orang mukmin yang saling mencintai itu memiliki keterkaitan satu sama lain, saling terhubung. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan mukmin yang lainnya. Hadis tersebut dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu." Yang artinya, dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian yang lain memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Adanya persaudaraan atau ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama muslim, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf artinya saling mengenal antara umat Islam. Bukan hanya penampilan fisiknya, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tafahum. Setelah saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Jadi tafahum itu artinya saling memahami dan saling menghargai. 3. Ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling tolong-menolong. Tolong-menolong dalam hal apa? Tentu, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Selanjutnya yaitu takaful. Jika sikap ta'aruf, tafahum, dan ta'awun sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Makkah. Hikmah persaudaraan. Di antara hikmah menjaga persaudaraan atau ukhuwah yaitu 1. Menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. 2. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak mengdzalimi antara sesama. 5. Terciptanya dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 6. Terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Demikian tadi pembahasan kita tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah. Apakah ada materi yang belum bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan melalui Google Classroom atau grup WhatsApp kelas. Dan mari kita simpulkan bersama materi kita. Tadi kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bahwasanya pokok kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, dan mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugasnya yaitu mengerjakan soal berikut ini. Jika sudah, tulis jawaban kalian di kertas, lalu kumpulkan melalui Google Classroom. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.